Jadi begini Bapak Ibu semua. Balik lagi ke Al-Baqarah 153. Surat 2 Al-Baqarah ayat 150. Baik, jadi kita ulang dulu sebentar biar Bapak Ibu paham ya. Kenapa dalam kehidupan ini yang terpenting itu apa? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salah satu yang sangat penting dari hidup kita adalah pertolongan Allah, Pak. Ya, apapun masalahnya, apapun ujiannya, ternyata ujung-ujungnya kalau Allah menolong semua pasti terselesaikan. Seberat apapun masalah Bapak Ibu, kalau Allah yang menolong pasti terselesaikan. Makanya saya akan fokus bagaimana agar kita bersikap saat menjalani ikhtiar apapun yang ujung-ujungnya memunculkan pertolongan Allah. Maka langkah yang pertama, tolong mulut kita setting jangan sampai mengeluh. Meskipun mengeluh ini sudah menjadi bawaan kita sejak lahir, betul? Tapi ternyata mengeluh ini malah akan menjauhkan diri Bapak Ibu dari pertolongan Allah. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi salah satu langkah supaya Bapak Ibu cepat ditolong Allah, mulutnya harus selalu ucapkan apa? Alhamdulillah. Apapun yang terjadi menimpa diri kita. Kecuali tetangganya meninggal. Innalillahi. Selain itu, ucapkan Alhamdulillah. Bapak Ibu difitnah orang, ngomong apa? Karena mau marah pun itu sudah terjadi. Paham ya? Ngerti ya Pak? Baik. Jadi salah satu sikap yang terpenting dalam kehidupan kita, yang kita harus kuasai adalah ilmu pertolongan Allah. Silakan Bapak Ibu ikhtiar, tapi kalau Allah tidak menolong tidak akan terselesaikan. Maka yang ketiga, tadi kan iman sudah, berdoa sudah, sabar sudah. Maka yang ketiga Bapak Ibu harus menjalankan sholat. Mohon maaf, sholat yang benar itu tuh hanya menggugurkan kewajiban atau sebagai penolong juga. Harusnya sholat yang benar itu selain menggugurkan kewajiban, juga menjadi penolong di dalam kita menjalani kehidupan atau permasalahan kita sehari-hari. Jelas Bapak Ibu ini? Sholat seperti apa agar Bapak Ibu ditolong Allah? Al-Baqarah ayat 45. Surat 2 Al-Baqarah ayat 145. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, apa itu? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus sholat seperti apa? Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Suka tidak suka, terima tidak terima, berarti kualitas sholatnya Bapak Ibu harus khusyuk. Mohon maaf, khusyuk itu sulit atau mudah? Sulit atau belum tahu caranya? Nah, sekarang saya ajarkan sekitar 15 menit. Bapak Ibu bisa langsung praktek. Nanti kalau masih jalan-jalan, angkat tangan. Saya akan buktikan. Ternyata khusyuk itu mudah kalau tahu caranya. Nanti dipraktekkan langsung ya Pak ya. Sehingga iman, sabar, sholat selesai. Lalu kita masuk metode 4 sampai ke 7. Ikhlas sampai berzikir perbuatan. Oke. Ini adalah ilmu pertolongan Allah. Jadi saya kupas ini dulu biasanya di awal. Baik, sholat yang benar itu harus sebagai penolong. Tapi Allah mensyaratkan kita saat sholat harus khusyuk. Atau jangan terlalu khusyuk lah, jangan khusyuk lah. Pikirannya minimal tidak jalan-jalan. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini ketika sholat, pikirannya fokus atau jalan-jalan? Jalan-jalan? Baik. Nggak apa-apa, kan harus diperbaiki ya. Berarti bagaimana caranya supaya sholat kita pikirannya tidak jalan-jalan? Ternyata insya Allah mudah kalau kita tahu caranya. Berarti apa yang perlu diperbaiki? Saya tanya. Sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Jasmani dan pikiran atau jasmani dan ruhani? Harusnya jasmani dan ruhani. Kenyataannya jasmani dan pikiran. Nah ini yang harus diperbaiki Bapak Ibu. Kenapa ruh kita harus sholat? Surat 7 ayat 172. Surat 7 ayat 172. Kenapa ruh kita harus sholat?
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab. Mereka siapa Bapak Ibu? Ruh kita. Belum jadi manusia ya Bapak Ibu ya. Ruh kita menjawab. Berarti ini di alam rahim atau di alam ruh? Di alam ruh Bapak Ibu. Ruh kita jawab. Apa jawabnya? Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Amalan yang pertama kali dihisap adalah sholat. Betul? Saya tanya, berarti nanti yang ditanya sholat, ruh kita atau pikiran kita? Maka Bapak Ibu di dunia itu sholatnya harus menggunakan jasmani dan ruhani. Karena pikiran nggak akan ditanya Bapak Ibu. Nah sekarang berarti pertanyaan besarnya, bagaimana agar cara ruh kita sholat? Kan begitu aja kan? Nanti Bapak Ibu praktekkan, saya akan tanya masih jalan-jalan atau sudah fokus. Kalau sudah fokus berarti ruhnya mulai sholat. Kalau masih belum fokus berarti masih pikirannya masih jalan-jalan atau sebelum sholat. Oke, kita buktikan. Bagaimana agar ruh kita sholat? Berarti kita harus tahu di dalam sholat itu fungsi ruh itu apa. Betul? Sekarang saya tanya. Di dalam sholat ada berapa banyak kegiatan Bapak Ibu dalam sholat? 2, 13 itu rukun. Dalam sholat itu cuma 2 kegiatan. Yaitu apa? Gerakan dan ucapan. Yang melakukan gerakan siapa? Jasmani. Yang melakukan ucapan? Ruhani. Jadi si ruh ini tugasnya mengucapkan bacaan Bapak Ibu. Bagaimana aturan ruh mengucapkan bacaan? Surat 17 ayat 110. Silakan. Surat 17 ayat 110. Bagaimana ruh kita melakukan ucapan saat sholat? Silakan. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Terus? Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Oke, terus? Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya. Terus? Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Berarti tugas ruh apa Bapak Ibu? Mengucapkan bacaan sholat. Tapi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan, cukup terdengar di telinga masing-masing. Saya ulang, jadi tugas ruh apa? Mengucapkan bacaan. Berarti sholat itu boleh dalam hati atau harus bersuara? Siapa yang mengucapkan? Ruh. Kalau ruh ingin mengucapkan bacaan, dia nyuruh siapa? Kalau ruh kita ingin mengucapkan bacaan, dia nyuruh siapa? Mulut. Taunya mulut bersuara dari mana? Terdengar di telinga. Jadi telinga fungsinya mendengarkan ucapan dari siapa? Dari ruh. Ruh menyampaikan lewat mulut. Saya ulang, tolong Bapak Ibu perhatikan. Telinganya fokus mendengarkan bacaan sendiri. Jadi sebenarnya kalau saya tarik, telinga itu mendengarkan ruh mengucapkan. Oke, kita praktek ya. Telinga mendengarkan ruh mengucapkan. Bapak Ibu nggak usah mikir dulu artinya. Pokoknya tugas Bapak Ibu, ingat satu, telinga Bapak Ibu harus mendengarkan bacaan dari ruh. Perlahan-lahan, tumaninah atau tergesa-gesa. 17 ayat 106, silakan. Surat 17 Al-Isra ayat 106. Ya. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Oke, dengarkan ya. Saya praktekkan dulu Bapak Ibu, dengarkan. Mata saya melihat tempat sujud, ruh saya akan mengucapkan lewat mulut, dan telinga saya akan fokus mendengarkan ucapan dari ruh saya. Perlahan-lahan, saya ulang ya, pelan-pelan ya. 1 ayat dulu, saya praktek 1 ayat dulu ya Bapak Ibu, perhatikan. Mata saya melihat, ruh saya akan mengucapkan, dan telinga saya akan fokus mendengarkan ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
nirohim. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi telinganya hanya mendengarkan, jangan dulu mikirin artinya. Saya ulang, nggak usah dulu mikirin artinya ya. Nanti tahap kedua saya jelaskan. Yang penting sekarang telinganya hanya fokus mendengarkan ucapan masing-masing. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya melihat tempat sujud. Oke, kita praktek. Hitungan ketiga Bapak Ibu praktek ya. Dengarkan telinganya. Fokus telinganya hanya mendengarkan bacaan dari ucapan sendiri. Siap. Dengarkan ruhnya. Siap ya. Hitungan abad 3 kita mulai. 1, 2, 3. Silahkan Bapak Ibu. Jalan-jalan nggak? Kalau masih, Bapak Ibu biasanya tergesa-gesa dan telinganya tidak fokus. Sekali lagi, tolong telinganya fokus mendengarkan bacaan. Nggak usah pakai mengartikan dulu ya Bapak Ibu. Telinganya hanya fokus mendengarkan bacaan sendiri ya. Matanya melihat tempat sujud. Kalau merem nanti lari. Jalan. Siap. Saya ulang lagi. 1, 2, 3. Tenang. Telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Silakan. Bismillah. Jalan-jalan atau fokus? Satu ayat aja. Satu ayat dulu. Jangan banyak. Satu ayat. Fokus atau jalan-jalan? Oke, yang kedua. Satu ayat dulu Pak. Pelan-pelan. Alhamdulillah Hirobil alamin. Dengarkan telinganya, siap. 1, 2, 3, silakan. Jalan-jalan atau fokus? Fokus Pak, bisa lah. Dengarkan, telinganya dengarkan. Dan harus pelan-pelan, tergesa-gesa nggak bisa. Kalau tergesa-gesa nanti nafsunya yang sholat. Oke, saya mohon sekarang kita baca surat Al-Ikhlas. 4 ayat, tenang ya, jangan tergesa-gesa. Qul huwallahu ahad, tenang. Allahus samad. Telinganya fokus mendengarkan. Siap. Tugasnya cuma satu. Telinga fokus mendengarkan bacaan. 1, 2, 3. Silakan sampaikan surat Al-Ikhlas. Jalan-jalan atau fokus? Pokoknya kata kuncinya cuma 2 ya. Dengarkan di telinga dan tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa ya. Kalau tergesa-gesa pasti jalan-jalan. Dengarkan saja di telinga. Oke, terakhir. Bapak Ibu saya mohon baca Al-Fatihah. Tenang Pak, perhatikan saya kasih contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Alhamdulillah Hirobil. Sejelas mungkin Pak, dengarkan ya. Oke, baca Al-Fatihah ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Silahkan baca Al-Fatihah. 7 ayat, tenang dan tumaninah. Baik. Fokus atau jalan-jalan? Kalau Bapak Ibu tadi tiba-tiba kayak terenyuh atau kayak nangis, jangan kaget ya. Kenapa? Berarti ruh Bapak Ibu baru sholat. Sekarang saya tanya, sudah berapa tahun ruhnya tidak sholat? Kenapa selama ini kita sholat tapi tidak jadi penolong? Karena ternyata Bapak Ibu salah pakai alat. Kenapa tidak husu-husu disuruh sholat jasmani dan ruhani? Bapak Ibu malah jasmani dan pikiran. Pikiran tuh nggak kenal Allah Bapak Ibu. Yang kenal Allah itu adalah ruhani kita. Makanya kalau tadi Bapak Ibu tiba-tiba terenyuh, itu ruhnya dari dulu tuh ingin sholat. Cuman karena kita nggak paham dari dulu, malah salah, malah membayangkan Ka'bah. Wah makin jalan-jalan. Karena itu kan alatnya. Jadi yang pertama kali harus diperbaiki, alat sholatnya apa? Apakah jasmani dan pikiran atau jasmani dan ruhani? Makanya tadi saya geserkan dari pikiran ke
telinga. Akhirnya ketika telinga Bapak Ibu fokus, akhirnya jadi tidak jalan-jalan. Bisa ya praktekkan Bapak Ibu? Mumpung Bapak Ibu menuju puasa. Jadi nanti hasilnya ketika mulai praktek. Itu sendiri. Saya belum ngomong jamaah ini. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu nanti praktek misalnya rawatib, tahajud, kan nggak perlu berjamaah itu, Bapak Ibu bisa tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang penting telinganya fokus mendengarkan saja dulu. Itu latihan paling gampang. Nah, nanti kita perbaiki, lihat setelah sholat apakah jadi semakin tenang atau tidak. Jelas ya Ibu, bisa ya praktek Pak? Ini kan simpel sebenarnya. Ya, bisa ya? Kalau berjamaah, kan kalau sendiri sumber suara dari ruh menyampaikan lewat mulut, terdengar di telinga. Kalau berjamaah dibalik saja, telinga fokus mendengarkan bacaan imam, Bapak Ibu ikuti saja. Itu paling gampang. Bisa? Baik, silahkan Bapak Ibu praktek sholat ini. Saya tidak menjelaskan fikih sholatnya. Yang saya jelaskan adalah memperbaiki dulu alat yang digunakan. Karena seperti apapun Bapak Ibu sholat, kalau alatnya masih pakai jasmani dan pikiran pasti jalan-jalan. Kenapa pikiran itu selalu mudah untuk jalan-jalan? Surat 7 ayat 20. Surat 7 ayat 20. Kenapa Bapak Ibu kita ketika hilang kunci mas sholat jadi pikiran tentang ini gara-gara? Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Salah satu pintu setan untuk masuk mengganggu sholat kita ternyata lewat pikiran. Salah satu pintu, salah duanya lewat keinginan. Jadi setan itu kalau ingin menggoda kita Pak, lewat pikiran, lewat keinginan. Makanya pas digeser ke ruh, Bapak Ibu jadi fokus. Karena kan ruh itu suci, nggak bisa digoda. Yang digoda kan hawa nafsu kita. Itu nanti ada pelajaran sendiri ya, antara ruh dan nafsu dan lain-lain. Ngerti Bapak Ibu? Ya, makanya gini, misalnya Bapak Ibu udah khusyuk nih sholat nih, imamnya cepat-cepat, masalah atau semua atas izin Allah? Berarti diterima atau ngomel? Berarti imamnya jadi masalah atau sarana latihan sabar? Ya sudah, sabar dan sholat akhirnya jadi penolong. Latihannya Bapak Ibu? Faham? Oke, kalau paham, iman, sabar, sholat selesai. Kita masuk metode yang keempat, ikhlas.